Paul katanya rapture, kemudian antikris, kemudian kerajaan ribut. Salah, tidak ada rapture. Ya, yang benar adalah tadi sudah saya kasih jadwalnya. Meterai dulu, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, antikris di saat kuda merah. Ini saya mempersiapkan Anda benar-benar supaya Anda jangan terkecoh ya dengan tanda-tanda zaman Iran, Irak, Iran, Israel, Hamas. Ini benar-benar penanda zaman dan jangan terkecoh mau rapture ya. Tidak akan rapture, saudara. Hati-hati, saudara. Nanti kamu kecewa, masuk antikris, kamu pada murtad nanti. Elsyadai, Oke, silakan. sorry Sebentar, saya sebentar. double, Pak. Ini saya jawab dulu iceberg ini ya. Iceberg ini nanya. Ya, udah kasih saweran juga nih. Pastor Paul katanya rapture, kemudian antikris, kemudian kerajaan ribut. Salah. Tidak ada rapture. Ya, yang benar adalah tadi sudah saya kasih jadwalnya. Meterai dulu, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, antikris di saat kuda merah. Antikris menyatakan dirinya. Kemudian selama 42 bulan nanti baru ada Yesus Kristus datang, para ausia. Tidak ada istilah rapture di dalam Alkitab, adanya para ausia, kedatangan Tuhan, second coming. Ya, orang menduga rapture karena bilang Yesus datang di atas awan-awan. Ya, tapi nggak dibilang kita terbang, nggak ada. Yang ada kita nanti akan diubahkan dalam sekejap mata, lalu masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Jadi antikris dulu, baru Yesus datang. Karena Yesus harus membunuh antikris. Yesus datang itu saat sangkakala terakhir, bukannya pergi masuk, bukan ya. Bukannya naik turun. Yesus datang saat sangkakala terakhir. Saat itulah dia bunuh antikristus. Sebelum dibunuh antikristus, kitanya dibangkitkan dulu. Gitu ya. Semoga iceberg. Terima kasih. Nusantara berjaya. God bless you. Lanjut. Iya, Daniel. halo. Shalom, Shalom Pak Pak Daniel. Paul. Saya sedang buka juga buku Pak Paul ini yang judulnya Khilafah Terakhir, yang halaman 140. Ya. Ini kebetulan di sini ada pandangan amilenialisme. Nah, pandangan amilenialisme ini adalah apa ya artinya ya, Pak ya? Pandangan yang Pandangan seperti apa amilenial tuh? itu gini, orang Nah, Katolik itu amilenial ya, bilang kerajaan 1000 tahun itu sudah selesai, hmm. udah nggak ada kerajaan 1000 tahun. Oh, Kenapa? begitu. Jadi, Kenapa? mm, Karena ini kan Kristus sudah menjadi ke seluruh dunia menjadi rahmatan lil alamin. Itulah kerajaan ah, 1000 tahunnya bagi orang Katolik. Lalu Martin Luther bilang apa? Paus adalah antikristus. Kacau sekali. Jadi semua pendapat teologi dari zaman Bapak Gereja sampai dengan sebelum Israel jadi negara boleh kita abaikan. Bahkan Martin Luther kacau ya, dia menuduh Paus antikristus, lalu dia menuduh Yahudi antikristus. Si iya, dia Martin Luther juga antisemit. kacau loh. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Mantap Cukup ya. itu. Iya, nangkap, Pak. Ada beberapa, saya dulu masih belum mengerti secara jelas Wahyu, makanya dalam khilafah terakhir saya beberapa mengutip pandangan-pandangan orang. Ya, tetapi saya tetap berusaha netral di khilafah terakhir. Nah, sekarang saya akan memproduksi buku ini ya tentang kedatangan Tuhan, yang doakan saja. Masalahnya saya sibuk sekali, makanya saya butuh waktu. Teman-teman bisa membantu saya, bisa mensupport ya untuk kita bisa bikin buku. Saya mau terbitkan 6 buku ya dalam semester ini ya, sampai bulan Desember saya mau terbitkan 6 buah buku, termasuk merevisi sedikit khilafah terakhir ya, karena kata pengantarnya kan nggak ada itu. Saya akan bikin yang formal semuanya, karena dulu kita inilah menghindari. Kalau sekarang kan kita bebas-bebas saja, begitu ya. Doakan saja, nanti saya akan bikin bukunya yang bagus. Lanjut, Anton Jawa Tengah. Wah, ini makin panas ini makin panas di Oke, YouTube. ya intinya supaya manusia di muka bumi ini bisa terbebas dari masalah yang disampaikan oleh Pak Nabi 26 ini, harus ini ya Pak, diakonia, ngasih makan ke orang miskin, yang begitu-begitu ini. Kalau Dan pengampunan mematuhi, Pak, harus mengampuni Pak, penting Pak. Mengampuni, saat ada 2 hal yang membuat kita terhalang dari kerajaan surga, yaitu kalau kita tidak mengampuni dan kita tidak berdiakonia.
Ya intinya dua hal itu ya, mematuhi petunjuk Pak Nabi 26. Nanti kita Ya. terbebas dari masalah itu semua. Terus masalahnya ini Pak, gembel-gembel di Indonesia itu makin nggak karu-karuan. Kalau di Eropa kan dapat tunjangan dari pemerintah, dibantu pemerintahnya. Kalau di Indonesia gembel ya gembel saja, kagak makan ya kagak makan saja. Nggak di Ini tugasnya Jakarta, gereja. di Jakarta nih kolong-kolong jembatannya itu penuh dengan gembel-gembel. Makanya banyak kadang ada razia Satpol PP, razia gepeng, gelandangan dan pengemis itu ya sama pemerintahnya didiamkan aja. Kalau di negara Belanda kan dibantu sama pemerintahnya, dapat tunjangan apa-apa, jadi nggak sampai merana-merana amat. Udah gitu aja Pak, terima Itu kasih. tugas gereja, ya. Makanya berbahagialah Anda di Indonesia karena Anda punya banyak sekali kesempatan untuk mempersiapkan minyak di buli-bulimu sebagai persiapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbahagialah kalian. Makanya kalau Anda bisa bersedekah sendiri, langsung turun ke lapang. Anda setiap hari Minggu, seminggu sekali, Anda bungkusin roti, lalu Anda serbu ke kolong jembatan. Anda bawa galon aqua atau bawa apa minum, karena mereka minumnya dari air comberan ya, atau dari air hujan, kasihan. Anda bawa air minum sama bawa makanan siap saji. Kalau Anda lihat, kalau di sana rumah bedeng-bedeng, Anda bawa sembako, berarti mereka bisa masak. Tapi kalau mereka nggak punya bedeng-bedeng, mereka cuma tidur-tidur begitu aja, gelandang, Anda harus siapin makanan siap saji dan air minum. Ya, makanya Damaris kemarin sudah rembukan bagaimana caranya kita bisa bikin tangki air minum. Kita akan bagikan tangki air minum dengan filternya, sehingga mereka bisa langsung minum. Ya, kepada para gembel-gembel ini. Mereka juga manusia ya, walaupun mereka mau diusir, tapi tetap harus dikasih minum dulu. Ya, moga-moga Pak Prabowo bisa mengatasi itu Pak, bisa bikin Indonesia seperti negara Belanda. Jangan berharap kepada Prabowo, kita yang harus melakukannya. Oke, siap. Gereja yang harus melakukannya. Kalau Anda berharap kepada Prabowo, kamu akan kecewa. Tapi kalau Anda melakukannya, Anda sedang mempersiapkan bekal Anda untuk kedatangan Yesus yang kedua, para ausia. Ya, ingat-ingat ya, kita yang harus melakukannya, gereja, bukan pemerintah. Itu adalah tugas gereja. Ini ada Tasya Manalu, terima kasih Tasya. Gandarwa, terima kasih, sawerannya luar biasa hari ini ya. Seru lagi ya, rame lagi. Kita sudah 1.500 di live YouTube. Lanjut, boleh ya, Anda boleh diskusi, boleh nanya. Tadi bagus ya pertanyaan-pertanyaannya Pak, siapa tadi? Lupa tadi siapa nanya tadi, bagus tuh pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi yang saya tadi lupa jelaskan, tadi digali sama Bapak tadi. Siapa tadi Pak yang nanya ya? Saya lupa tadi. Amsterdam. Ajax Amsterdam. Tadi bagus pertanyaannya ya. Dia namanya orang yang suka baca buku dan orang suka belajar ya. Atau mungkin dia juga sekolah teologi ya kali ya. Oke, lanjut. Ini saya mempersiapkan Anda benar-benar supaya Anda jangan terkecoh ya dengan tanda-tanda zaman Iran, Irak, Iran, Israel, Hamas. Ini benar-benar penanda zaman dan jangan terkecoh mau rapture ya. Tidak akan rapture, saudara. Hati-hati, saudara. Nanti kamu kecewa, masuk antikris, kamu pada murtad nanti. Hati-hati loh. Saya sudah warning ya. Persiapkan hatimu dengan minyak yang dari surga, yaitu diakonia, ya, dan apa? Pengampunan. Minyak itu dihasilkan dari apa sih? Minyak itu dihasilkan dari korban bakaranmu, yaitu apa? Sedekahmu dan pengampunanmu. Saat kamu ngampuni kan batinmu itu kan disembelih itu, saudara. Harga dirimu kan disunat, egomu, ya kan? Pengampunan dan diakonia, itulah kamu menghasilkan minyak yang deras, minyak yang wangi bagi Tuhan. Itulah minyak untuk buli-buli bagi pelitamu, ya. Lanjut. Loh, ada Alexis.